PSSI angkat bicara mengenai biaya sidang Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS yang ditaksir mencapai 32 miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Proses naturalisasi Martin Paes harus dibawa ke CAS karena terganjal aturan FIFA. Jangan terlalu banyak sok tahu, sudah kami akan bicara, kalau sudah pasti, santai aja kita semua tahu langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, kata Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, PSSI tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal akan buntu. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Mantan pemain FC Utrecht itu menjalani sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung, kami kalau terbentur biaya sejak awal, kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI kalau karena biaya, pasti kami stop sejak awal pakai logika, tutur Arya. Dia menambahkan, PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Jika naturalisasi sudah tuntas, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Polemik naturalisasi calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes sepertinya masih akan berlarut-larut dan berpeluang menjadi kebuntuan. Kiper klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas tersebut masih belum diketahui kapan akan menjalani proses sidang CAS atau sidang arbitrase olahraga internasional guna memutuskan boleh tidaknya dirinya membela timnas Indonesia. Hal ini kemudian membuat munculnya pertanyaan mengapa Shin Tae-yong tidak memakai saja jasa kiper keturunan lainnya, yakni Cyrus Margono. Cyrus Margono sendiri telah menjalani proses sumpah WNI secara mandiri sejak bulan Maret 2024 lalu. Bahkan, dirinya juga telah melakukan perpindahan federasi dari yang sebelumnya masih Amerika Serikat menjadi Indonesia. Akan tetapi, hingga detik ini, Shin Tae-yong masih belum berminat memakai jasa kiper berpostur 197 cm tersebut. Mungkin salah satu alasan Cyrus Margono belum dipanggil untuk membela timnas Indonesia adalah dari segi performa. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, Cyrus Margono yang kini membela tim Panathinaikos B atau tim cadangan klub Panathinaikos di Liga Yunani baru turun sebanyak 8 laga di musim 2023-2024 lalu. Dari 8 laga tersebut, dirinya sudah kebobolan sebanyak 12 gol. Jumlah tersebut tentunya cukup tinggi untuk seorang kiper. Cyrus Margono sendiri dalam setiap laganya di musim lalu memiliki peluang kebobolan sekitar 1,5 gol setiap laga. Di sisi lain, ada faktor yang sedari awal Shin Tae-yong tidak meminati Cyrus Margono. Mungkin dua faktor inilah yang membuat Cyrus Margono masih perlu membuktikan performanya dan dilirik oleh Shin Tae-yong untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Pengamat sepak bola senior, Roni Pangemanan, menyebut ada satu nama penyerang keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok tersebut diduga adalah Ole Romeni. Nama penyerang FC Utrecht itu memang santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Romeni bahkan pernah mengatakan sedang belajar bahasa Indonesia. Bung Ropan tak menampik Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah mengupayakan naturalisasi satu pemain di posisi striker. Apalagi, timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan. Biar gol, biar ini berhasil. Karena kita akan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah, menjadi masalah utama kita di tim nasional, ujar Bung Ropan. Lini depan memang menjadi perhatian utama. Selama ini, Shin Tae-yong masih percaya kepada Rafael Struijk. Namun, sang pemain belum sama sekali mengemas gol untuk timnas Indonesia sejak debut pada Juni 2023. Romeni sendiri berposisi sebagai penyerang tengah. Posturnya yang mencapai 110 cm akan cukup bagus untuk mengisi satu tempat di lini depan timnas Indonesia. Pesepak bola berusia 23 tahun itu punya catatan 12 gol dalam 77 laga bersama NS Nijmegen, serta 1 gol dalam 18 pertandingan bareng FC Utrecht musim lalu. Jika berhasil dinaturalisasi, maka Romeni dapat menjadi tambahan yang bagus untuk timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia sepertinya bisa bernafas lega, sebab tidak ada nama Shin Tae-yong dalam 2 kandidat terkuat untuk posisi pelatih tim nasional Korea Selatan. Sebelumnya nama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang sempat dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih
Timnas Korea Selatan. Terlebih Korea Selatan memang tidak memiliki sosok pelatih kepala usai mendepak Jurgen Klinsmann selepas perhelatan Piala Asia 2023. Nama Shin Tae-yong sempat dikaitkan bakal menjadi pelatih Korea Selatan oleh media negara tersebut. Terlebih memang Shin Tae-yong belum menandatangani perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI. Terkini, menyitat media Korea Selatan, Daum, KFA akan segera menentukan siapa sosok yang tepat untuk menukangi jabatan pelatih kepala Taeguk Warriors. KFA mengutamakan pelatih lokal untuk menjadi nakhoda Korea Selatan nantinya. Setidaknya, dalam laporan media-media Korea Selatan, KFA telah membuat daftar pelatih yang cocok memimpin Son Heung-min dan kawan-kawan. Terdapat 12 hingga 16 nama yang menjadi kandidat. Dari rangkuman yang ditulis media Korea Selatan, Daum, terdapat 2 nama di posisi teratas, yakni Hong Myung-bo dan Kim Do-hun. Merujuk laporan tersebut, nama Shin Tae-yong bahkan sama sekali tidak disebut, meski kemungkinan ia masuk dalam daftar 16 calon pelatih baru Korea Selatan tetap ada. Pengamat sepak bola tanah air, Bung Harpa, membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS dalam kasus Maarten Paes. Bung Harpa mengatakan, hanya untuk membayar biaya sidangnya saja, PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran 16 sampai 2 miliar. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi, apakah tingginya biaya di atas yang membuat kasus Maarten Paes tak kunjung disidangkan di CAS? Biaya untuk bertarung di CAS ternyata tidak murah. Roni Pangemanan mendapatkan jawaban bahwa Ole Romeni memang masih ke dalam radar pemain keturunan yang diusahakan membela timnas Indonesia. Ole Romeni sebelumnya pernah mengaku bahwa sempat dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Saat itu striker berusia 23 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut karena masih berpikir bisa membela timnas Belanda suatu saat nanti. Kemarin saya tegaskan lagi ke Pak Erick Thohir, bagaimana dengan Ole Romeni, Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk ke dalam radar dan sekarang sedang diupayakan supaya ini berhasil, kata Roni Pangemanan. Ole Romeni menjadi pemain kedua yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sebelumnya ada nama Kevin Dix yang juga sedang didekati PSSI. PSSI dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris, Stoke City tersebut Million Man Hoff. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Million Man Hoff sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Million Man Hoff sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Baggett dan Nathan Joe Aon. Hadirnya nama Million Man Hoff sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini.